بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan semua kenikmatan itu sampai dengan saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita, plus juga menunaikan salat yang menjadi bagian daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat tarawih secara berjamaah. Kemudian juga yang kedua, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada sosok baginda Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kemudian hingga akhir zaman. Dan juga khatib tak lupa ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa itulah kemudian kita mampu mencapai tingkatan derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun senada dengan firman yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat di ayat ke-13 ketika Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, tapi manusia yang paling mulia Allah sendiri yang menyampaikan, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah menjelaskan di ayat yang sama tujuan goals kita di dalam puasa Ramadan itu agar menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Maka Allah sampaikan, la'allakum tattaqun. Aku perintahkan kalian semua itu untuk berpuasa agar kalian semua semakin bertakwa kepada Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, apa tujuannya? Tujuannya adalah Allah menginginkan agar kita semakin mulia di hadapan Allah. Maka kurang baik apalagi Allah kepada kita. Adanya puasa ini bukan untuk memberatkan kita, tapi agar kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
bukan hanya kemudian Allah menginginkan agar kita semakin bertakwa di bulan Ramadan ini, namun juga Allah menginginkan di bulan Ramadan ini kita semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bukankah di bulan Ramadan bulan di mana diturunkan Al-Quran? Di setiap malam 17 Ramadan kita semua selalu memperingati malam di mana nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Quran artinya Quran. Maka malam nuzulul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kita selalu memperingati itu. Oleh karena itu bukan hanya tujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, namun bagaimana caranya bulan Ramadan itu interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin meningkat. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan kita biasa mungkin meninggalkan membaca Al-Quran, sehari mungkin tidak baca, seminggu mungkin tidak baca, 1 bulan mungkin tidak baca, tapi bulan Ramadan setengah hari tidak baca Quran saja itu merugi. Kenapa? Karena momentum Ramadan itu momentum diturunkannya Al-Quran. Sehingga orang-orang yang di bulan Ramadan sampai dengan saat ini belum sama sekali menyentuh mushafnya, belum sama sekali kemudian membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merugilah orang-orang tersebut. Kenapa? Bukankah setiap huruf daripada Al-Quran bernilai 10 kebaikan? Disampaikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Kan wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu itu bernilai 10. Maka setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan berapa banyak huruf yang kita baca daripada 1 halaman dalam Al-Quran. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menghitung banyaknya huruf di 1 halaman? Mungkin kalau dihitung bisa sampai ribuan atau bahkan ratusan, ribuan ayat-ayat yang ada di dalam 1 halaman. Maka kalau kita kalikan 1000 huruf dengan 10 kebaikan, sudah berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh kita dari hanya membaca 1 halaman saja. Maka tentu sudah banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan daripada membaca Al-Quran. Oleh karena itu merugilah orang-orang yang ketika tiba Ramadan mushafnya tidak dibuka, Al-Qurannya tidak dibaca, disimpan saja. Dan merugi kembali orang-orang yang ketika puasa hanya menunggu waktu sahur dan waktu berbuka saja. Mungkin ada di antara kita, dan ini menjadi introspeksi bagi kita semua. Bulan Ramadan itu momentum di mana kita berusaha meraih manfaat sebanyak-banyaknya, memburu amal-amal salih. Bukankah di bulan Ramadan banyak amal yang bisa kita lakukan? Mulai dari membaca Al-Quran, amalan yang sangat ringan, bisa kita lakukan di kamar, bisa kita lakukan di masjid, bisa kita lakukan di tempat kerja kita, bisa kita lakukan di tempat yang nyaman. Maka apa alasan ketika kita ditanya kenapa tidak membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran boleh dibaca dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan tidur pun kita boleh membaca Al-Quran. Dalilnya disampaikan di surah Al-Imran di ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ada orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Kalau mampu dalam keadaan berdiri, tunaikan salat, maka baca Al-Quran dalam salatnya. Kalau seandainya tidak sanggup lama-lama menunaikan salat, bagaimana? Wa qu'udan. Boleh juga membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Seperti saat ini kita duduk di kamar, duduk di ruang tamu, duduk di masjid, duduk di tempat yang nyaman, maka boleh kemudian kita membaca Al-Quran. Atau kalau seandainya kita merasa capek, seharian sudah duduk, maka boleh kemudian Allah sampaikan wa ala junubihim,
Boleh baca Quran dalam keadaan rebahan, boleh. Maka apa alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran boleh dibaca dalam keadaan yang paling nyaman bagi kita? Maka merugi orang-orang yang ketika tiba bulan Ramadan tidak mampu membaca sedikit pun daripada Al-Quran. Oleh karena itu, amalan yang paling utama disampaikan oleh para ulama adalah amalan paling utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Itu amalan yang pertama. Kemudian apa amalan kedua yang bisa kita amalkan? Ada juga salat. Apa di antara salat yang dianjurkan ketika Ramadan? Salat tarawih. Dan Masya Allah, sampai dengan hari ini kita masih mampu bertahan di masjid untuk menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kita sudah keluar dari barisan, sudah keluar dari shaf, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di sini sama-sama mendengarkan kajian, berdiri di sini sama-sama menunaikan salat. Dan keutamaan salat di bulan Ramadan, apa keutamaannya? Disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menunaikan salat di bulan Ramadan, mengistiqomahkan salat-salat sunnahnya, menjaga salat yang wajibnya dengan penuh keimanan, dan juga memanage waktu kita supaya kita lakukan semua waktu itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita ke belakang. Sekarang kita bertanya, berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita? Sudah berapa tahun kita hidup di dunia? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Maka pertanyaannya, sudah berapa kali kemudian kita bertaubat kepada Allah sehingga dosa-dosa kita terhapuskan? Kalau seandainya kita sadar bahwa dosa-dosa kita masih teramat banyak, maka dengan menjaga salat itulah kemudian mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah salat itu adalah kebaikan? Maka Allah sampaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan, mampu menghapuskan keburukan dalam diri kita. Dan juga banyak amal-amal lain seperti infak, kemudian berzikir, membantu orang lain. Itu semua amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, semua amal-amal itu bisa kita amalkan. Namun kita bertanya, bukankah sulit untuk mengamalkan semua amalan itu dalam satu waktu, dalam satu hari, atau dalam waktu satu bulan? Maka Allah sampaikan di Al-Baqarah di ayat 148, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha." Setiap kita itu pasti punya kecenderungan, kecondongan pada satu amal ibadah. Maka kita lihat di mana passion kita ibadah itu. Di mana ibadah kita? Apakah kita passionnya di salat? Maka kalau kita merasa kita mampu memperbanyak salat kita, lakukan salat sebanyak-banyaknya. Kalau kita merasa passion kita, ibadah kita ada di dalam membaca Al-Quran, maka perbanyak bacaan Al-Qurannya. Kalau kita merasa passion ibadah kita ada di zikir, maka perbanyak zikir kita. Kalau kita merasa passion ibadah kita ada di infak, maka berinfak sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus pintar-pintar di mana posisi kita, di mana passion ibadah kita. Kalau kita sudah tahu kita passionnya di dalam salatkah, atau di dalam membaca Al-Qur'ankah, atau di infakkah, maka kata Allah, fastabiqul khairat. Kalau sudah tahu amalan apa yang paling kamu sukai, maka berlomba-lombalah dengan orang lain pada amalan tersebut. Kita tidak diwajibkan semua amalan harus dilakukan, tapi setidaknya ada satu amalan yang bisa menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Ini momentum bagi kita semua jamaah sekalian, di mana bulan Ramadan bulan yang mulia, penuh keberkahan, dan juga bulan yang diturunkan rahmat Allah seluas-luasnya. Maka kita semua berharap dan kita semua berusaha memburu amal-amal saleh
mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, sehingga dengan itu ketika kita berada di penghujung bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, kita termasuk bagian dari orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah salat tarawih yang singkat ini. Jika ada kebaikan, mohon diamalkan. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, datang dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.